Koridor SMA nomor 1 kota. Lin Long berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dia baru saja bertransmigrasi. Ini adalah dunia paralel. Binatang buas merajalela di mana-mana. Umat manusia bertarung sengit di medan bintang. Dan para seniman bela diri memegang kekuasaan tertinggi. Tiba-tiba, seorang gadis dengan riasan sempurna berhenti di depannya. Lin Long, aku tidak bisa menunggumu lagi. Saat aku mau jadi pacarmu, itu karena aku pikir kamu punya potensi. Tapi bertahun-tahun telah berlalu dan ki serta darahmu masih di angka 8. Kartu. Berapa lama lagi kamu memintaku untuk menunggu? Di sekitar mereka, teman-teman sekelas berbisik-bisik dan tertawa mengejek. Waktunya drama. Wang Siki sudah mencapai 71 kartu dan masuk peringkat 30 besar di angkatan. Tahun ini, kenapa dia masih mau sama cowok itu? Si jenius yang dulu direkrut khusus oleh kepala sekolah, benar-benar lelucon. Lin Long mengerutkan kening. Wang Siki, pacar dari pemilik tubuh asli ini. Dulu Lin Long asli telah mencapai 50 kartu ki, dan darah saat masih kelas 1 SMA dan dianggap sebagai anak ajaib yang punya masa depan cerah. Namun kemudian, dia terkena penyakit misterius yang menghambat kultivasinya. Ki dan darahnya merosot tajam, hingga hanya tersisa 8 kartu sekarang, bahkan lebih rendah dari siswa rata-rata. Wajah Wang Siki tampak dingin tanpa emosi. Kita putus. Dia berbalik dan berjalan masuk ke kelas. Lin Long terkekeh pahit, dicampakkan tepat saat dia baru saja bertransmigrasi. Benar-benar awal yang seperti neraka. Para siswa yang berkumpul mencibir. Itu pasti terjadi cepat atau lambat. Dengan perbedaan sejauh itu, aneh kalau mereka tidak putus. Bel sekolah berbunyi, meredam kekacauan ingatan yang membanjiri pikirannya. Lin Long kembali ke kelas. Tatapan mengejek terus mengikutinya. Guru wali kelas mereka, Pak Li, masuk sambil membawa tumpukan dokumen. Anak-anak, ujian bakat bela diri akan diadakan dalam 3 hari. Ujian ini akan menentukan masa depan kalian. Nadanya berubah serius, tapi ujian bela diri ini sangat berbahaya. Tahun lalu saja, lebih dari 100 orang tewas di kota Shanghai, dan lebih banyak lagi yang luka parah. Kelas seketika hening, terutama mereka yang ki dan darahnya di bawah 50 kartu. Angka kematian tertinggi sejauh ini. Saya sangat menyarankan siswa di bawah 50 kartu untuk tidak mendaftar. Kata-katanya berakhir saat tatapannya tertuju tepat pada Lin Long. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum beralih. Pesannya sudah sangat jelas. Hati Lin Long mencelos. Seluruh kelas berada di atas 50 kartu kecuali dia, yang hanya punya 8 kartu. Hanya Lin Long yang mendapat perlakuan istimewa seperti itu. Menyadari perhatian Pak Li, siswa lain mengikuti arah matanya dan melemparkan pandangan ke arah Lin Long. Tatapan mereka penuh penghinaan. Siapa yang mau menghormati pecundang kelas? Setelah mendaftarkan tindakan pencegahan, Pak Li membagikan formulir pendaftaran ujian bela diri. Ruang kelas seketika riuh dengan kegembiraan. Lin Long menatap kosong ke formulir di mejanya. Haruskah dia merobeknya sekarang atau nanti? Dia tidak pernah berencana untuk mendaftar. Seniman bela diri bisa terbang menembus langit dan mencapai surga. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang dia impikan, tapi kenyataannya sangat pahit. Tidak ada bakat, tidak ada kultivasi. Dia benar-benar pecundang. Tiba-tiba, suara mekanis yang dingin bergema. Di pikirannya, ding, sistem dewa perang telah berhasil dimuat. Jantung Lin Long berdegup kencang. Sistemnya sudah tiba. Terdeteksi. Inang memiliki 1/1 miliar garis keturunan Dewa Iblis Penghancur Surga, memberikan paket pemula. Aktivasi gratis, garis keturunan. Hadiah 80 poin nilai Dewa Perang. Ding, kemampuan tingkat SSS bangkit. Api ilahi, penghangus surga. Napas Lin Long menjadi cepat. Probabilitas kebangkitan tingkat SSS hanya 0,1%, mulai dari tingkat SSS hingga tingkat E. Di antara 4 elit top negara, yang tertinggi hanya tingkat S-. Belum pernah ada yang mendengar tentang tingkat SSS. Krak. Terasa seperti ada kunci di dalam tubuhnya yang hancur, dan ki serta darahnya mulai bersirkulasi kembali. Jadi, penyakit yang dideritanya dulu, itu adalah kemampuan yang menguras ki dan darahnya untuk aktif. Sekarang setelah itu, bangkit, pengurasan itu berhenti. Dia sudah sembuh, panel sistem muncul. Inang, Lin Long, bakat,
Api ilahi penghangus surga, tingkat SSS. Kultivasi, tidak ada. Ki dan darah, 8. Keterampilan bela diri, teknik pedang dasar, nilai dewa perang, 80. Di sebelah ki dan darah serta teknik pedang, ada tanda tambah transparan. Hati Lin Long bergetar. Dia mengetuk tanda tambah pada ki dan darah. Detik berikutnya, angkanya naik dari 8 ke 9 dan nilai dewa perangnya turun menjadi 79. 1 poin nilai. Dewa perang setara dengan satu kartu ki dan darah, dan nilai dewa perang bisa diisi ulang dengan uang. 1 poin seharga 10.000 yuan. Sambil mengertakkan gigi, Lin Long menghabiskan seluruh 80 poinnya. Boom! Ki dan darahnya melonjak drastis ke 88 kartu, matanya berbinar. Bahkan, yang terkuat di kelas, Xin Shuling, hanya punya 88 kartu. Lin Long. Lin Long. Sebuah suara lembut terdengar dari dekatnya. Dia mendongak, Xin Shuling berdiri di depannya. Wajahnya yang anggun secantik lukisan, kaki jenjang, sikap yang tenang. Dia adalah primadona sekolah yang diakui dan ketua kelas mereka. Matanya yang cemas melunak saat menatapnya. Kamu tidak apa-apa, Lin? Long menyeringai. Aku tidak pernah merasa sebaik ini. Tatapan Xin Shuling bergetar. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Saat dia memberanikan diri, tindakan Lin Long selanjutnya membuatnya terkejut. Dia mengambil pena dan mulai mengisi formulir. Lin Long mengisi formulir pendaftaran ujian bela diri martial secepat kilat. Hanya dalam hitungan menit, dia sudah berdiri dan berjalan ke podium untuk menyerahkan formulir itu kepada Pak Li. Pak Li mengernyitkan dahi, merasa ragu untuk menerimanya. Lin Long, coba pikirkan baik-baik lagi. Keputusanku sudah bulat, Pak. Lin Long menyelipkan formulir itu ke tangan gurunya lalu berjalan kembali ke kursinya. Seketika, ruang kelas menjadi sunyi senyap. Semua orang menatapnya dengan heran. Apa kamu sudah gila? Ketua kelas, Chun Shuling, merendahkan suaranya. Aku tahu kamu menyukai Wang Seiki, tapi apa itu sebanding dengan nyawamu? Apa dia benar-benar layak sampai kamu harus mempertaruhkan segalanya? Nada bicaranya terdengar campur aduk antara rasa frustrasi dan kepahitan yang tak bisa disembunyikan. Lin Long tertegun, baru saja ingin menjelaskan. Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar. Itu sih benar-benar level bucin tingkat dewa. Menyerahkan nyawa demi seorang gadis. Romantis sekali ya kamu. Lin Long mengabaikan mereka. Faktanya, dia memang mendaftar untuk ujian masuk Akademi Martial. Di depan kelas, Pak Le mengetuk papan tulis. Kelas selesai. Jika ada yang ingin mengubah pendaftaran mereka, temui saya sebelum besok malam. Saat berbicara, matanya tertuju lama pada Lin Long. Pak Le selalu memperlakukannya dengan baik. Saat Lin Long didiagnosis menderita penyakit misterius, Pak Le lah yang melakukan penelitian mendalam dan melindunginya agar tidak dikeluarkan dari kelas unggulan. Tapi kali ini, tidak ada yang mengira dia punya kesempatan. Ekspresi Lin Long tetap tenang. Dia tidak hanya memiliki 88 energi darah. Dia sekarang juga memiliki api ilahi penghangus surga peringkat triple S di dalam dirinya. Dia punya peluang. Di kehidupan ini, dia bersumpah akan mencapai puncak tertinggi. Prestasi bela diri martial. Beberapa detik kemudian, Pak Le mendesah dan meninggalkan kelas. Saat itulah, kericuhan pecah. Ada orang yang benar-benar tidak tahu diri. Energi darah cuma 8 tapi mau ikut ujian martial, dia itu cari mati. Bahkan mereka yang dulu dekat dengan Lin Long pun hanya diam kali ini. Tiba-tiba, Chun Suling menggebrak mejanya. Meja kayu itu retak dengan suara keras, suaranya membelah kebisingan kelas. Mau dia mendaftar atau tidak, apa itu jadi urusan? Sialan kalian? Seluruh kelas langsung terdiam. Ekspresi wajah mereka bermacam-macam, ada rasa cemburu, penghinaan, dan ada juga yang merasa puas di atas penderitaan orang lain. Chun Shuling menoleh ke Lin Long dengan tatapan perih. Dia ragu-ragu, sebelum akhirnya berbicara dengan lembut. Lin Long, mungkin sebaiknya kamu tidak ikut ujian itu. Aku yang akan melindungimu mulai sekarang. Dia bahkan mengepalkan tinju kecilnya seolah ingin menegaskan janjinya. Wajahnya tampak serius. Lin Long terkekeh pelan. Tidak apa-apa. Aku baru saja membangkitkan bakatku. Aku siap untuk ujian itu.
Begitu dia mengatakannya, seluruh ruang kelas kembali sunyi. Lalu terdengarlah tawa ejekan. Omong kosong. Selama upacara kebangkitan beberapa hari yang lalu, Lin Long jelas-jelas gagal. Di seluruh SMA kota pertama, hanya 10 murid yang berhasil membangkitkan bakat mereka, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Chun Shuling adalah salah satu dari 10 orang itu. Lin Long tidak repot-repot menjelaskan dan hanya mengemasi barang-barangnya lalu keluar kelas. Chun Shuling mengira dia hanya berusaha terlihat berani dan bergumam pelan, "Kalau begitu, aku akan melindungimu apapun yang terjadi." Rumah Lin Long berada di pinggiran kota yang kumuh. Tembok-tembok retak, bangunan-bangunan tua. Begitu dia sampai, kedua orang tuanya juga baru pulang. Tampak kelelahan sambil membawa kantong belanjaan dan sebuah kotak kecil yang cantik. "Apa ini?" tanya Lin Long, saat ayahnya membuka kotak itu. "Di dalamnya ada satu butir pil esensi darah. Kamu akan segera ikut ujian martial. Ibu dan ayah membelikan ini untukmu agar kesehatanmu meningkat." Ibunya tersenyum lembut di sampingnya. Lin Long tertegun dan hanya bisa terdiam. Harga satu pil esensi darah adalah 10.000 yuan. Orang tuanya yang bekerja di pabrik hanya berpenghasilan total 6.000 yuan sebulan, nyaris tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pil ini, mereka pasti sudah menabung selama beberapa bulan terakhir untuk membelinya. Yang lebih menyedihkan, mereka tahu kondisinya. Mereka tahu pil itu mungkin tidak akan berpengaruh padanya, tapi mereka tetap membelinya. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan putra mereka. Rambut ibunya yang mulai memutih menarik perhatiannya saat suara sang ibu gemetar. Sedikit. "Xiaolong, jika ini tidak membantu, mungkin kamu sebaiknya menyerah saja pada ujian itu. Ibu dengar ujiannya berbahaya. Ibu tidak peduli jika kamu tidak sukses. Ibu hanya ingin kamu selamat." "Jangan bicara begitu," potong ayahnya dengan tegas. Meski tangannya gemetar dan matanya menghindari tatapan mereka. Masa depannya adalah keputusannya sendiri. Namun, beratnya rasa khawatir itu terdengar jelas di setiap kata-katanya. "Lin Long mengepalkan tangannya yang memegang pil itu, suaranya terdengar mantap. "Jangan khawatir, aku bisa menanganinya." Ibunya akhirnya tampak sedikit tenang dan berbalik ke arah dapur. "Kamu lapar? Ibu akan buatkan sesuatu untuk dimakan." Ayahnya duduk di samping, merokok, dalam diam, kabut asap memenuhi udara. Tak lama kemudian, 2 piring masakan rumah sederhana tersaji di atas meja. Lin Long makan dengan lahap, menghabiskan 3 mangkuk nasi sekaligus. Dia tahu dia tidak boleh kalah dalam perjuangan ini. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya, dia duduk dan memejamkan mata untuk fokus. Di dalam tubuhnya, dia bisa merasakan kekuatan membara yang sangat besar dari api ilahi penghangus surga. Sambil mengangkat tangannya, dia memanggil kekuatan itu. Di ujung jarinya, api putih kebiruan meledak keluar dengan suara desisan lembut. Panasnya sangat mengerikan, mendistorsi udara di sekitarnya, dan berderak pelan. Aura menekan yang dikeluarkannya seperti dewa kuno yang sedang murka, benar-benar menyesakkan napas. Lin Long menarik napas dalam-dalam. Inilah kekuatan dari bakat peringkat SSS. Dia mengulurkan tangan, mengambil sebongkah balok logam dari mejanya, lalu mendekatkan nyala api itu ke sana. Hasilnya instan dan mengerikan. Logam itu bahkan tidak sanggup bertahan sedikit pun. Semuanya menguap menjadi asap hitam dalam sekejap mata. Pupil mata Lin Long mengecil. Kekuatannya benar-benar gila. Hanya dengan bakat ini saja, dia punya peluang nyata untuk masuk ke 10 besar akademi militer manapun. Larut malam, suara-suara lirih terdengar sayup-sayup, menembus dinding tipis rumah tua mereka. Kenapa anak sebaik itu bisa kena penyakit aneh begini? Ibunya sedang menangis. Ayahnya menghela napas panjang. Setiap kata itu terasa seperti jarum yang menusuk hati Lin Long. Untungnya, penyakit itu bukan lagi masalah sekarang. Setelah menelan pil esensi darah, dia merasakan kehangatan menjalar di sekujur tubuhnya. Dia mulai melatih teknik pernapasan standar nasional untuk mengubah energi pil itu menjadi vitalitas darah. 10 menit berlalu dan dia membuka matanya. Energi Qi dan darahnya hanya meningkat 0,1. Dia terdiam. Peningkatan sekecil itu masih jauh dari kata cukup. Besok, dia harus pergi ke pusat kebugaran bela diri ekstrem untuk menguji kondisi tubuhnya saat ini. Meskipun sistem bisa meningkatkan energi Qi dan darah serta mengajarkan teknik bela diri,
Biayanya benar-benar selangit. Jangankan 10.000, mencari 1.000 saja. Dia tidak mampu. Keesokan paginya, orang tuanya sudah berangkat kerja, meninggalkan bubur di atas meja. Lin Long melahap. Lebih dari setengah panci sekaligus. Tapi hanya merasa sekitar 20% kenyang. Seiring bertambahnya kekuatan, nafsu makannya pun meningkat. Dia kemudian pergi ke kedai sarapan. Berapa harga satu keranjang bakpao? 10 koin per keranjang. Lin Long meringis sebelum berkata, beri saya 10. Orang tuanya bahkan tidak sampai menghasilkan 200 sehari, dan di sini dia malah menghabiskan setengahnya hanya untuk sekali makan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus makan. Dia dengan cepat melahap semua 10 keranjang itu. Perutnya masih belum puas, tapi dompetnya sudah kosong. Kalimat keluarga kaya mendukung bakat bela diri memang benar adanya. Latihan bela diri saja bisa membuat keluarganya bangkrut, apalagi biaya untuk peningkatan sistem. Dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Lin Long langsung menuju ke pusat kebugaran bela diri ekstrem terdekat. Bangunan perak yang menjulang tinggi itu tampak sangat mencolok. Seorang staf perempuan di dekat pintu masuk tersenyum ramah. Mau menguji energi Qi dan darah ya? Lin Long memakai seragam SMA. Nomor 1, dan dengan ujian bela diri yang akan segera tiba, banyak siswa yang berkeliaran di sana. Lin Long mengangguk. Staf itu tetap mempertahankan senyum profesionalnya. Silakan ikuti saya, Lin Long. Benarkah itu kamu? Sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Yang datang adalah Wang Siki dan temannya, Liang Jiamin. Liang Jiamin melangkah mendekat dengan sepatu hak tingginya, lalu berbicara dengan nada mengejek. Lin Long, jangan bilang kamu sengaja berkeliaran di sini cuma buat ketemu Siki. Masih belum bisa move on, ya? Berani-beraninya mengharapkan sesuatu yang jauh di luar kelasmu. Menyedihkan, Wang Siki berdiri di samping, tatapannya penuh dengan penghinaan. Lin Long menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak menyangka akan berpapasan dengan mereka di sini. Sial sekali, gumamnya pelan. Dia bahkan tidak sudi melirik mereka sama sekali, dan langsung mengikuti staf itu masuk ke dalam gym. Kedua gadis itu terdiam kaku. Reaksi ini benar-benar di luar dugaan. Mungkinkah dia benar-benar bukan datang demi Wang Siki? Wajah Liang Jiamin menjadi gelap. Siki, dia cuma pura-pura saja. Kalau bukan demi kamu, apa lagi yang bisa dia lakukan di sini? Semua orang tahu dia tidak bisa berlatih. Sudah jadi rahasia umum di SMA. Nomor 1 bahwa Lin Long lahir dengan tubuh yang cacat. Bagaimana kalau kita ke gym bela diri kilat saja, kota Shanghai memiliki gym bela diri ekstrem dan gym bela diri kilat. Dua fasilitas ternama dengan dukungan besar di tingkat nasional. Terlalu jauh, jawab Wang Siki sambil menggelengkan kepala. Lagi pula, aku sudah minum 3 pil energi Qi dan darah. Kemarin, aku bisa merasakan energi Qi dan darahku sudah meningkat lagi. Mata Liang Jiamin membelalak. Wah, kamu hebat sekali, bukannya? Baru saja naik 1 poin beberapa hari yang lalu? Tatapan Wang Siki menjadi makin sombong. Beberapa hari lalu masih 65. Hari ini, mungkin sudah mencapai 66. Liang Jiamin menghela napas. Semakin tinggi, semakin sulit. Aku sudah tertahan di angka 60 selama setengah bulan. Bibir Wang Siki menyunggingkan seringai. Aku jadi penasaran berapa angka Lin Long sekarang. Liang Jiamin mencibir. Kalau dia, sampai di angka 10 saja, aku akan sangat terkejut. Tepat saat itu, seorang staf mendekati mereka dan keduanya berjalan masuk ke gym. Di meja depan, Lin Long berbicara. Saya ambil paket $388, tes Qi dan darah, plus 2 jam penggunaan alat. Baik, dimengerti, jawab petugas itu. Lin Long mengertakkan gigi saat menyerahkan sisa uang terakhirnya. Seandainya bukan karena ingin memastikan peningkatan tubuhnya, dia tidak akan pernah mau membuang uang sebanyak ini. Setelah menerima kartu keanggotaannya, dia berterima kasih kepada staf dan langsung menuju ke ruang uji Qi dan darah di bagian belakang. Ruang uji tersebut berupa ruangan tertutup individu yang dilengkapi dengan mesin penguji energi Qi dan darah. Cukup dengan menggenggam batu Qi dan darah, lalu menyalurkan energi internal seseorang, maka angka yang sesuai akan menyala di layar di atasnya. Saat itu masih pagi dan area pengujian hampir kosong.
Dia memasuki sebuah ruangan secara acak, mengunci pintunya, dan lampu merah di luar menandakan bahwa ruangan itu sedang digunakan. Berjalan ke mesin Qi dan darah, dia meletakkan tangannya di atas batu itu dan mengalirkan energinya. Seketika, kulitnya memerah. Sebuah angka tebal menyala di layar atas. 88,1, benar-benar cocok dengan angka yang ditunjukkan oleh sistem. Lin Long terpana. Energi darah level 8. Dalam waktu kurang dari sehari, Qi dan darahnya telah melampaui 99%. Siswa di SMA nomor 1. Praktisi bela diri di peringkat berdasarkan 9 level Qi dan darah, dengan level 9 sebagai titik masuknya. Menembus angka 100 menandai peringkat sejati pertama, sebuah level yang membawa status dan pengakuan yang sepenuhnya baru. Bahkan energi darah level 6 saja sudah memenuhi syarat untuk masuk ke 10 besar Akademi Bela Diri. Level 8, dia sudah berada di jajaran elit. Dia bahkan mungkin punya peluang untuk memperebutkan salah satu dari 2 akademi paling bergengsi di negara ini. Dulu impian seperti itu tampak mustahil. Tempat-tempat itu adalah surga bagi keturunan keluarga berpengaruh dan para jenius sejak lahir, individu yang tumbuh dengan segala sumber daya yang ada dan hidup di puncak masyarakat. Tapi, sekarang mungkin dia juga bisa bersaing. Di luar ruangan, Wong Seiki dan Liong Jamine berjalan melewati koridor uji coba, dan menyadari hanya ada satu ruangan dengan lampu merah yang menyala. Saat mereka masuk beberapa saat yang lalu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat Lin Long masuk, Liong Jamine mendengus dingin. Aktingmu boleh juga ya, sampai-sampai membuka ruang uji coba segala. Dia melirik ke arah Wong Seiki, mengedipkan mata dengan penuh rencana. Mau lihat sebuah lelucon? Wong Seiki ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin dia berhenti menggangguku. Aku hanya ingin fokus pada seni bela diri. Meski kata-katanya tampak hati-hati, maksudnya sudah jelas. Liong Jamine tidak ragu-ragu, dia segera menuju pintu ruang uji coba dan menggedornya dengan keras. Brak brak brak. Di dalam, Lin Long mengernyit kesal. Pada saat seperti ini, staf biasanya tidak akan mengganggu siapapun. Dia melangkah ke arah pintu dan mengayunkan pintu logam berat itu hingga terbuka. Di luar berdiri 2 wajah yang dikenalnya, Wong Seiki dan Liong Jamine. Ekspresi Liong Jamine tampak sangat sombong. Lin Long, kenapa kau tidak tunjukkan kepada kami berapa tepatnya kenaikan energi darahmu? Hah? Dia kemudian mencoba menerobos masuk tanpa menunggu jawaban. Lin Long segera paham. Mereka tidak datang untuk tujuan baik. Dia mencengkeram pintu baja itu dengan kuat dengan satu tangan, menghentikannya tepat saat terbuka setengah. Ekspresinya menjadi gelap dan tekanan yang nyata terpancar darinya, membuat suasana terasa membeku. Tanpa diduga, Liong Jamine menggigil saat rasa dingin merambat di punggungnya. Dia membuka mulut untuk membalas, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Nada dingin Lin Long memotong. Wong Seiki, biar kuperingatkan kalian berdua. Berhenti menggangguku. Brak, pintu besi itu dibanting menutup dengan keras hingga engselnya bergetar. Lin Long tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka lebih jauh. 3 detik berlalu dalam keheningan di depan pintu yang tertutup itu sebelum Liong Jaemin tersadar dari rasa terpana. Wajahnya campur aduk antara kaget dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Dia, seorang petarung di lapisan kelima energi darah, dibuat gemetar oleh seseorang di lapisan pertama. Yang lebih aneh lagi, kekuatannya tampak sangat tinggi. Dia benar-benar berhasil mendorongnya keluar dengan mudah. Wong Seiki, dengan wajah pucat karena konfrontasi itu, merasakan perubahan yang meresahkan dalam pikirannya. Karena, ditolak dengan begitu tegas, keraguan mulai muncul. Apakah keberadaan Lin Long di sini benar-benar hanya kebetulan? Semakin Liong Jamine berpikir, semakin marah dia. Sampah tidak berguna itu, Lin Long bahkan tidak bisa mempertahankan energi darahnya. Di atas 10 poin. Rasakan itu, Wong Seiki berkedip, terkejut. Kau melihat hasil tesnya? Liong Jamine mendengus. Aku sempat melihat sekilas. Angka pertama yang menyala melalui celah itu adalah 8. Orang biasa biasanya berada di angka 5 poin untuk energi darah. 8 poin. Itu bahkan hampir tidak mencapai rata-rata rakyat jelata. Sepertinya penyakit anehnya telah benar-benar menguras potensinya. Mengenai angka 80 poin,
Pikiran itu bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka. Sikap Wong Seiki berubah menjadi dingin membeku. Ayo pergi, buang-buang waktu saja, dia tidak punya harapan. Dengan itu, dia berbalik dan memasuki ruang uji coba di sebelah ruangan Linlong. Di dalam ruang uji coba Linlong, tinjunya terkepal erat, buku jarinya memutih, level energi darah 88,1. Menarik napas dalam-dalam, Linlong menahan rasa gembira yang meluap di dalam dirinya. Keluar dari ruang uji coba, dia langsung menuju lantai 2. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan ledaknya. Di pintu masuk tangga, sekelompok orang datang dari arah berlawanan. Salah satu dari mereka menggerutu, "Shinming, kenapa kau menyeret kami ke gym bela diri ekstrem sepagi ini?" Shinming memasang ekspresi bangga, "Ayahku memberiku 10 pil energi darah. Aku meminum semuanya tadi malam. Dan energi darahku melonjak drastis." Dia mengangkat 2 jari dengan sombong, naik setidaknya 2 poin. Yang lain tersentak kaget. 2 poin? Kau sudah di atas 60 sekarang. Gila. Itu luar biasa, Shinming. Menembus batas 60 poin. Dalam energi darah adalah kualifikasi minimum untuk 10 sekolah bela diri terbaik di negara ini. Kelompok itu segera berlomba-lomba menjilatnya. Saat kau masuk ke salah satu dari 10 sekolah bela diri hebat itu, Shinming, jangan lupakan kami ya. Chunming melambaikan tangan dengan gaya rendah hati yang dibuat-buat. Ini belum pasti kok, jangan berisik dulu, oke. Namun, seringai, yang tertarik di sudut mulutnya mengkhianati rasa senangnya. Pujian-pujian itu terus mengalir tanpa henti. Aku sudah bilang, dari dulu. Dengan bakat Chuji, masa depan cerah sebagai seniman bela diri itu sudah pasti. Chunming terkekeh, malu-malu. Lalu, tiba-tiba saja, sebuah bayangan di kejauhan menarik perhatiannya, menghilang di balik tikungan lorong. Tubuhnya seketika kaku. Tunggu sebentar. Apa itu tadi Linlong? Mereka sudah sekelas selama bertahun-tahun, tapi hampir tidak pernah bicara. Tetap saja, ada sesuatu dari sosok itu yang terasa sangat akrab. Linlong, teman sekelasnya, mematung di tengah jalan. Maksudmu si bocah ajaib penari yang katanya hebat di sekolah kita itu? Baru sedetik berlalu sebelum kelompok itu pecah dalam tawa. Chunming ragu-ragu. Enggak yakin sih, tapi teman yang lain menimpali, jelas-jelas tertarik mencari keributan. Bukannya dia baru saja keluar dari ruang pengujian itu. Ayo kita lihat seberapa kuat sebenarnya si bocah ajaib ini. Kelompok itu saling lirik dengan penuh arti. Niat jahat terpancar jelas di wajah mereka saat mereka mengikuti masuk ke dalam ruangan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat mereka bungkam 1000 bahasa. Henning! Sialan! Gila banget! Keributan itu menarik perhatian orang-orang yang lewat di luar. Hei! Kenapa ada yang teriak-teriak di dalam? Ada apa sih? Dari dalam ruang pengujian, sebuah suara yang gemetar nyaris tak terdengar keluar. Shenu, cepat masuk. Ke sini sekarang. Dengan perasaan tidak enak, anggota kelompok lainnya melangkah masuk. Apa yang mereka lihat membuat mereka mematung di tempat. Layar, mesin penguji itu menyala merah darah. Chunming menarik napas tajam, rasa tidak percaya terpampang di wajahnya. Sialan, level energi darah 88,1, energi darah lapis ke-8, angkanya lebih dari 20 poin lebih tinggi dari milik Chunming. Di permukaan, selisihnya mungkin tidak terlihat besar. Tapi semakin tinggi levelmu, semakin sulit untuk naik. Sementara Chunming telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berlatih tanpa lelah untuk mendekati angka 60. Melewati angka 80 kemungkinan besar akan memakan waktu. Tambahan 1-2 tahun, itu pun paling cepat. Itulah jurang perbedaan yang berdiri di depan mereka. Sekarang, ketika bakat alami bangkit, maka bakat bela diri yang sesungguhnya pun ikut muncul. Gila, bisik seseorang. Siapa itu tadi? Level darah 8? Itu sudah setara level murid unggulan yang dipersiapkan di sekolah elit kota Shanghai. Chun, apa kamu tadi bilang itu Linlong? Kamu pasti salah lihat. Jelas sekali, tidak ada yang percaya. Bahkan Chunming pun bimbang. Mana mungkin itu Linlong, bulan. Lalu saat pengujian, ratingnya cuma 10 kalori. Kasus yang nyaris tidak bisa dilatih. Mana mungkin dia bisa naik dari angka itu ke 88 kalori cuma dalam 1 bulan? Apa-apaan ini? Emangnya video game berbayar yang tinggal bayar buat menang? Chunming menghela napas panjang, dan
menggelengkan kepalanya. Bukan dia, cuma orang yang mirip dari belakang saja. Mendengar ini, kelompok itu tampak jauh lebih tenang, seolah baru setelah ada konfirmasi barulah mereka bisa benar-benar lega. Seseorang menyindir dengan nada iri, orang seperti itu, mungkin bisa masuk ke Universitas Jing atau Universitas Shinmu dengan mudah. Saat universitas-universitas itu disebutkan, mata semua orang berbinar penuh damba. Namun, Chunming merasakan beban berat di hatinya, hanya mereka yang benar-benar pernah bersaing dan berjuang yang bisa mengerti jurang keputusasaan antara diri mereka dan jenius sejati. Chun, kenapa kamu tidak coba tes dirimu juga? Saran seseorang. Chunming ragu sejenak sebelum melangkah ke alat penguji. Dia mencengkeram batu ki dan darah, mengumpulkan kekuatannya, lalu menyalurkan ki dan darahnya ke depan, angka merah menyala. Muncul di layar. 60,1, Chunming akhirnya berhasil menembus ki dan darah level 6. Namun, rasa senang yang dia bayangkan ternyata tidak ada. Kelompok itu memberinya beberapa ucapan selamat yang setengah hati sebelum akhirnya bubar. Chunming merasa beban di hatinya semakin berat saat dia meninggalkan sasana bela diri itu dengan diam. Pintu besi ruang pengujian berderi terbuka. Keluarlah Wong Seiki dan Leong Jamine. Pengukuran Qi dan darahmu adalah 71,7 unit kalori. Dan, dengan bakat level D, kamu pasti sudah mengantongi tiket ujian bela diri, kata Leong Jamine dengan nada iri. Wong Seiki tersenyum tipis. Leong Jamine tiba-tiba mengungkit salah satu peserta tes tadi, skor Qi dan darahnya. 60,1, juga level 6. Wong Seiki mematung sejenak, lalu ekspresinya berubah dingin seketika. Ayo pergi. Aku tidak mau berurusan lagi dengan Lin Long. Leong Jimin merasa kesal demi temannya, berkomentar bahwa Lin Long selama ini hanya menjadi penghambat bagi Seiki. Dengan nada bicara yang tegas, Wong Seiki menjawab mantap, kita bukan orang dari kasta yang sama lagi, aku sudah membuat janji dengan Wong Ming dari SMA 2. Mendengar nama itu, Leong Jamin tersentak kaget. Itu adalah jenius peringkat kedua di kota ini. Senyum Wong Seiki semakin manis. Wong Ming sudah setuju untuk tim dengannya untuk ujian bela diri. Leong Jimin nyaris tidak percaya, berseru bahwa kemitraan ini akan menjaminnya mendapat tempat di salah satu dari 10 besar universitas bela diri di negeri ini. Dia minta ikut juga, tapi Wong Seiki menolak dengan sopan. Wong Ming tidak suka orang luar. Rasa canggung sesaat melintas di wajah Leong Jimin sebelum dia memaksakan senyum. Di lantai 2 sasana, bayangan, tata letak ruangannya dibagi jadi zona kekuatan, kecepatan, dan refleks. Lin Long pun langsung meluncur ke area kekuatan, barisan, samsak berdiri tegak di sana. Buat kebanyakan orang dewasa, kekuatan normal itu nggak bakal lebih dari 100 pon. Tapi Lin Long malah milih target 500 pon, sambil tarik napas dalam-dalam, dia pasang kuda-kuda dan langsung hantam samsaknya sekuat tenaga. Udara di sekitarnya seolah-olah meledak. Samsaknya langsung pecah berantakan dalam sekejap. Puing-puingnya terbang kemana-mana. Lin Long benar-benar kaget sampai terpaku. Kekuatannya itu gila banget, benar-benar nggak masuk akal. Dan terlalu berlebihan. Para staf di sana langsung lari nyamperin, muka mereka kelihatan kesel banget. Woi, lu kesini mau ngerusak tempat ya? Bentak salah satu dari mereka. Lu itu udah mencapai 80 kalori ya? Sampai bisa hancurin beban 500 pon kayak gini? Lin Long langsung minta maaf dengan canggung. Dia ngejelasin kalau dia tadi sempat lepas kendali, tapi dalam hati dia ngerasa nggak enak banget, soalnya alat-alat di sini kan mahal. Satu pukulan itu tadi, kayaknya bakal bikin dompetnya jebol. Tapi di luar dugaan, setelah ngelihat sosok Lin Long, nada bicara para staf itu langsung melunak. Lu kandidat ujian seni bela diri tahun ini, kan? Ya udah, nggak apa-apa kok, lanjutin aja latihannya. Ruangannya pun langsung dibersihin dalam. Kejap mata, dan hebatnya, mereka nggak minta ganti rugi sepeser pun. Merasa lega, Lin Long mutusin buat ngejauh dulu dari samsak dan fokus ke alat penguji kekuatan yang sebenarnya. Sambil ngerahin energi ki dan darahnya, dia hantamkan lagi satu pukulan. Boom! Layar di alat itu nunjukin angka 851 pon. Itu kekuatan yang sanggup ngebunuh seekor banteng, atau bahkan nembus pelat baja sekalipun. Sampai-sampai Lin Long sendiri pun ikutan kaget. Dia lalu lanjut ke tes kecepatan. Begitu berdiri di garis start 100 meter, dia langsung melesat kayak kilat kayak seekor
Cita, cuma ninggalin bayangan di belakangnya. Hasil akhirnya, 7,51 detik. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu banget kalau ini udah jauh melampaui rekor lari manapun di kehidupan sebelumnya. Selanjutnya adalah tes refleks. Di dalam sebuah ruangan kecil yang gelap, pipa-pipa hitam ngepung dia dari segala arah. Di tantangan ini, begitu tombol ditekan, bola-bola tenis bakal langsung ditembakkan. Dari sudut-sudut yang nggak terduga. Level pertama cuma nembakin satu bola dengan kecepatan 10 km per jam. Gampang banget lah. Level kedua mulai nembakin dua bola dengan kecepatan 20 km per jam. Keadaan mulai jadi makin sulit. Dia sampai harus guling-guling dan melompat, tapi untungnya masih bisa lolos. Level ketiga nembakin 10 bola dalam, durasi 5 detik dengan kecepatan 30 km per jam. Dia susah payah ngehindarin dua serangan beruntun. Tapi akhirnya, dia kena hantam satu bola yang muncul tiba-tiba, dari titik butanya. Terus kedengeran suara bel yang nyebelin dan pengumuman datar, kamu telah tereliminasi. Tapi Lin Long sedikit pun nggak merasa putus asa. Malah, dia ngerasa makin semangat. Buat ningkatin refleks itu bukan cuma soal ki dan energi darah, tapi lebih soal latihan yang gila-gilaan. Sambil lemasin otot dan ngelakuin peregangan, dia bersiap buat nyoba lagi. Sementara itu, di lantai 3, gedung sasana bela diri itu, seorang karyawan bernama Guan Shan lagi ngetuk pintu kantor direktur. Ruangannya sendiri kelihatan sangat sederhana dan minimalis. Di tengah ruangan itu ada meja dari kayu merah yang kokoh. Direktur, saya masuk ya. Di balik meja itu, duduk seorang pria berbadan tegap, dengan rambut yang disisir klimis ke belakang dan kemeja putih bersih yang bikin auranya kelihatan berwibawa banget. Guan Shan pun mulai bicara dengan suara pelan. Direktur, Anda kan minta kami buat mantau kandidat ujian bela diri yang luar biasa. Kayaknya saya baru aja nemuin satu orang. Mata sang direktur langsung berbinar. Serius? Terus gimana kemampuannya? Guan Shan pun jawab, cuma dengan satu pukulan, dia sanggup ngehancurin samsak seberat 500 pon. Berarti itu kira-kira setara 85 kalori ki dan darah ya, gumam sang master sambil manggut-manggut. Energi ki dan darah level 8. Ya, emang agak rendah sih. Tapi kalau dia benar-benar ngerahin segalanya, mungkin bakal cukup. Sekarang anaknya ada di mana? Guan Shan pun ngejawab, tadi sebelum saya ke sini, dia lagi latihan di ruang respons saraf. Udah hampir 2 jam dia di sana. Mendengar itu, sang master langsung berdiri. Ayo, kita samperin dia sekarang. Di dalam ruang latihan, lebih dari 30 bola tenis ditembakkan secara beruntun cuma dalam waktu kurang dari 10 detik. Gerakan Lin Long kelihatan sangat cepat dan akurat, seolah-olah dia udah bisa ngebaca arah gerak bolanya sebelum ditembakin. Dia terus-menerus ngehindar, tapi tiba-tiba sebuah bola dari titik buta berhasil ngenain dia. Dia pun gagal dan harus keluar. Napasnya terengah-engah, tapi matanya benar-benar kelihatan bersemangat banget. 2. Jam latihan tadi benar-benar udah bikin kontrol tubuhnya jadi makin tajam. Kalau aja waktunya nggak habis, dia yakin banget kalau dia pasti bisa ngelewatin tahap ketujuh. Begitu melangkah keluar dari ruang latihan, Lin Long langsung melihat dua sosok misterius yang lagi berdiri di depan pintu masuk. Yang paling depan adalah seorang pria berbadan besar yang ngeluarin aura ganas dan mematikan, benar-benar kayak seekor binatang buas. Tekanan yang luar biasa kuat itu bikin bulu kuduk Lin Long langsung berdiri tegak. Secara insting, dia mulai ngebangkitin api surgawinya, dan sedikit dari esensi api yang mengerikan itu hampir aja keluar. Tapi untungnya dia langsung nahan energi itu sekuat tenaga. Tiba-tiba aja, udara di sekitar mereka terasa makin berat karena energi yang menekan. Sang master sampai harus mundur 2 langkah secara tiba-tiba, dan matanya langsung berbinar kaget. Nak, itu tadi kemampuan spesialmu ya? Menurutku, itu sih minimal bakat level A. Lin Long langsung bengong seketika. Ternyata, orang ini beneran bisa ngerasain fluktuasi energinya tadi. Sementara itu, Guan Shan bener-bener syok bukan main. Padahal, unggulan teratas saat ini, Su Xian, cuma punya bakat level B. Tapi cowok di depannya ini punya bakat level A. Energi ki dan darah level 8 digabung sama, bakat level A. Itu sih kekuatannya udah ngelewatin rata-rata orang di level 9. Penemuan ini benar-benar kayak dapat harta karun. Lin Long pun bertanya. Dengan hati-hati, maaf. Anda siapa ya? Pria berbadan besar itu langsung ketawa ngakak.
Aku Zhao Taiping, pemilik sasana bela diri limit ini. Pikiran Lin Long langsung kaget bukan main. Pemilik sasana bela diri limit. Dia adalah petarung seni bela diri yang asli dan sangat kuat. Setidaknya dia berada di tingkat 3 atau di atas sana. Dia adalah sosok yang bisa mengguncang kota Shanghai hanya dengan sekali hentakan kaki. Tokoh sehebat itu sengaja datang mencarinya. Insting Lin Long langsung waspada penuh. Zhao Taiping menyadari ekspresi waspadanya lalu terkekeh. Santai saja, aku kesini cuma ingin bicara. Pikiran Lin Long berputar cepat, untuk orang selevel. Dia sampai datang sendiri, tidak mungkin urusannya sepele, apalagi untuk orang yang tidak berarti sepertinya. Apa yang bisa membuat penguasa kota datang langsung ke sini, kalau bukan soal ujian bela diri? Memikirkan itu, tatapan Lin Long menjadi lebih tajam. Zhao Taiping melangkah masuk ke ruang ujian. Guanshan mengikuti dari belakang sambil menutup pintunya pelan. Zhao Taiping tidak berbasa-basi. Ujian bela diri 2 hari lagi. Aku ingin kamu menjaga seseorang. Lin Long menyipitkan matanya. Apa maksud Anda dengan menjaga? Zhao Taiping menautkan tangannya di belakang punggung. Bekerja samalah dengan mereka saat ujian nanti. Lin Long terdiam. Ujian bela diri melibatkan perburuan binatang buas di reruntuhan tanah gersang dan kerjasama tim diperbolehkan. Poin akan dibagi rata. Kandidat yang kuat biasanya memilih solo demi mengejar peringkat yang lebih tinggi. Meski kerjasama tim memungkinkan melawan binatang tingkat tinggi, anggota tim harus memiliki kekuatan yang setara. Kalau tidak, mereka hanya akan jadi beban. Lin Long awalnya ingin menolak. Dia mengincar sekolah bela diri elit tingkat atas. Dia tidak butuh beban. Jika orang itu cukup kuat, tidak perlu mereka mencarinya. Tapi sebelum Lin Long sempat bicara, Zhao Taiping menyela. Tunggu dulu sebelum kamu menolakku. Aku akan membekali kalian berdua. Perlengkapan yang akan menjamin kekuatan tempurmu. Masuk ke 10 besar. Sekolah bela diri tidak akan kantor, tapi dia segera paham. Dengan tingkat darah dan energi di atas 80 kalori ditambah kemampuan tingkat A, anak ini adalah seseorang dengan potensi tanpa batas. Siapa yang mau ambil risiko menyinggung calon orang kuat di masa depan hanya demi keuntungan kecil sesaat? Sang penguasa kota jelas sedang menunjukkan iktikat baik. Lin Long ragu. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah uang dan perlengkapan. Ujian bela diri mengizinkan kandidat membawa senjata dan pelindung mereka sendiri. Zhao Taiping melihat keraguan itu dan tahu dia hampir berhasil membujuknya. Dia bicara pelan, aku akan memberimu 1 set baju zirah paduan tingkat F, dan sebilah pedang tempur paduan tingkat F. Guan hampir tersedak saking kagetnya, tapi dia berhasil menahan diri, meski matanya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Jantung Lin Long juga berdegup kencang. Baju zirah paduan tingkat F saja harganya 200.000 di pasaran. Ketahanannya luar biasa dan bisa menyelamatkan nyawa di situasi kritis. Pedang paduan tingkat F harganya setidaknya 150.000. Jika digabung, nilainya mencapai 350.000. Zhao Taiping benar-benar royal. Sambil menahan emosinya, Lin Long bertanya tenang, bagaimana kekuatan mereka, dan sejauh mana Anda ingin saya bertindak? Mata Zhao Taiping berkilat dengan sedikit rasa terkejut. Anak ini luar biasa tenang. Orang lain pasti sudah silau oleh imbalan besar itu dan langsung setuju, tanpa memikirkan risikonya nanti. Penilaian Zhao terhadap Lin Long semakin naik. Dia ada di tingkat darah dan energi 8 dengan bakat tingkat C, dan dia sudah menguasai satu teknik bela diri berbasis energi darah. Dia bukan orang lemah. Lin Long mendongak. Jika dia sehebat itu, tapi Anda masih mencari pengawal, ambisinya pasti sangat besar. Zhao Taiping tertawa lepas. Anak pintar. Apa kamu mengincar 2 besar? Lin Long membalas. Bukankah itu target Anda, Tuan? Darah dan energi di atas 80 kalori, ditambah zirah, senjata, dan warisan teknik bela diri. Masuk 10 besar sekolah bela diri sudah hampir pasti. Satu-satunya alasan, butuh partner adalah untuk mengincar posisi di 2 besar. Dan Zhao Taiping tidak sedang berpura-pura dalam cara dia mengujinya. Jawabannya sudah jelas. Benar. Zhao Taiping mengangguk, ini adalah kolaborasi. Selama ujian bela diri, nanti,
Kamu ikuti instruksinya dan bekerja sama untuk mengumpulkan poin. Setelah selesai, apapun hasilnya, aku akan memberimu tambahan 200.000. Awalnya, dia berencana untuk menyewa orang. Setelah tahu Linlong punya bakat tingkat A, dia beralih ke pendekatan kolaboratif, sama-sama untung. Dia pikir Linlong tidak akan menolak, tapi Linlong menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mau kendali penuh. Ganti pedang tadi dengan pedang tempa 100 lapis dan bonusnya. Buat jadi 500.000, bayar di muka. Begitu kata-katanya keluar, suasana seketika menjadi tegang. Pedang tempa 100 lapis yang dibuat, dengan lebih dari 100 siklus penempaan oleh ahli tempa sudah pasti sangat mahal, dan permintaan ini menambah 150.000 lagi ke biayanya. Sangat tajam dan luar biasa awet, itu adalah senjata impian setiap seniman bela diri. Bonusnya juga melonjak dari 200.000 menjadi 500.000. Wah, wajah Zhao Taiping menggelap. Bahkan Guan Shan melotot ke arah Linlong. Benar-benar tidak tahu terima kasih, seniman bela diri di tingkat 9 energi vital memang sulit dicari. Tapi dengan koneksi yang dimiliki Zhao Taiping, itu bukan hal yang mustahil. Dia hanya ingin seseorang yang latar belakangnya bersih. Zhao Taiping mendengus dingin dan berbalik pergi. Linlong tiba-tiba angkat bicara. Aku jamin dia bakal masuk ke salah satu dari dua besar. Kedua pria itu langsung berhenti. Mata Zhao Taiping berbinar. Nak, apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Aku tidak suka bualan kosong, tekanan yang kuat menyapu mereka. Ekspresi Linlong tetap tenang. Kalau aku gagal, aku akan kembalikan semua yang kuterima sampai ke sen terakhir. Guan Shan berdiri, terpaku dalam keheningan. Terlalu sombong. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang dengan berani mengklaim bisa menjamin masuk ke dua besar. Apa bocah ini paham betapa bergengsinya dua universitas bela diri terbaik di Tiongkok itu? Mereka adalah puncak dari pendidikan bela diri. Setiap tahun, lebih dari 1 juta kandidat berjuang mati-matian, tapi kurang dari 500 orang yang benar-benar bisa lolos. Bahkan dengan energi vital tingkat 9, kau baru sekadar memenuhi syarat untuk bersaing. Zhao Taiping, seorang prajurit berpengalaman, merasa sedikit terguncang oleh keberanian luar biasa dari semangat pemuda ini. Dia menyipitkan matanya. Kau berani bersumpah? Tatapan Linlong sangat mantap. Aku bersumpah. Baiklah. Zhao Taiping berbalik. Guan Shan, pergi ke kantorku. Laci pertama. Ambilkan uang tunai 500.000, dimengerti. Dalam waktu kurang dari 5 menit, keduanya kembali, Guan Shan, membawa amplop kertas coklat yang tebal. Zhao Taiping mengambilnya dan langsung melemparkannya ke Linlong. Linlong membukanya, di tempat, menghitung lembar demi lembar. 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, semuanya lengkap. Dia mengangguk, Taiping kemudian menyerahkan sebuah baju zirah tempur paduan perak putih yang ramping. Zirah itu lentur dan pas di badan, menutupi seluruh tubuh dengan gerakan sendi yang tidak terbatas. Dia juga memberikan sebuah pedang tempaan 100 lapis. Bilahnya berkilau dan terasa dingin saat disentuh. Linlong mengayunkan pedang itu dengan santai, menghasilkan suara denting yang jernih. Lalu, dia melemparkan sehelai rambut. Saat rambut itu mendarat di mata pedang, helainya terbelah dua dengan sempurna. Tenggorokan Linlong tercekat. Ini miliknya sekarang. Dengan zirah dan pedang ini, kemampuan tempurnya akan naik setidaknya 1 tingkat lagi, bahkan seekor binatang buas. Tingkat tinggi mungkin tidak akan sanggup menahan tebasan pedang ini. Taiping menyeringai. Gimana menurutmu? Linlong hanya mengucapkan 2 kata. Gokil banget. Baik Taiping maupun Guan Shan tertegun sejenak, merasa kaget. Zhao Taiping mengerutkan alisnya. Nah, itu kata-kata yang jarang kudengar, piambahnya. Kau mau membawanya sekarang, atau meninggalkannya di sini di pusat seni bela diri? Saat hari ujian, aku bisa minta Man menyerahkannya padamu. Linlong berpikir sejenak. Titip di sini dulu saja, tidak aman menyimpannya di rumah. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Man itu perempuan ya? Zhao Taiping mengangguk. Putriku, Zhao Man. Linlong tersadar. Pantas saja. Zhao Taiping rela bertaruh begitu banyak. Saat Linlong pergi, kedua pria itu berbincang sedikit lagi. Zhao Taiping,
Memperhatikan sosok Linlong yang menghilang, matanya tampak berpikir. Guan Shan tidak tahan untuk berbisik. Guru, bagaimana kalau dia menipu Anda? Energi vital tingkat 8 dengan bakat kelas A. Memang lumayan, tapi dalam ujian seni bela diri yang penuh persaingan. Sengit di seluruh Tiongkok, itu masih jauh dari cukup. Apalagi membawa Nona Zhao masuk kedua besar bersamanya itu. Terdengar seperti mimpi di siang bolong. Zhao Taiping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, tatapannya terasa berat. Lalu bagaimana jika dia benar-benar Linlong yang itu? Guan Shan membeku sejenak. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Maksud Anda, si jenius yang jatuh, Linlong, tapi bukankah dia turun ke energi vital tingkat 1 karena penyakit langka? Zhao Taiping tertawa dengan nada penuh teka-teki. Dunia mengira energi vitalnya cuma 10. Tapi angka sebenarnya lebih dari 80 dan dia sudah membangkitkan bakat kelas A. Katakan, padaku, badai macam apa yang akan dibuat orang seperti ini dalam ujian seni bela diri? Dada Guan Shan terasa sesak. Hanya karena sebuah firasat, Zhao Taiping rela mempertaruhkan segalanya. Zhao Taiping berbalik dan berjalan pergi. Dalam ujian seni bela diri, lebih dari 1 juta orang bersaing untuk memperebutkan hanya beberapa ratus kursi. Kalau kau tidak berjudi sekarang, kau tidak akan pernah punya kesempatan. Linlong meninggalkan pusat seni bela diri dengan uang tunai 500.000. Berbelok ke sudut yang sepi, dia segera mengisi ulang sistemnya dengan 400.000. Perutnya keroncongan karena lapar. Dengan tingkat energi dan darahnya yang meroket, konsumsinya juga sangat ekstrim. Karena hampir tidak makan apa-apa sepanjang malam, dia merasa sanggup melahap seekor sapi utuh. Dia memasuki sebuah restoran privat. Bawakan aku 1 porsi untuk semua menu, kecuali hati babi dan pantat ayam. Pemilik restoran menatapnya tidak percaya. Apa kau sanggup menghabiskan semua itu? Linlong menggebrak meja dengan 5 lembar uang besar. Pemiliknya seketika tersenyum lebar. Tak lama kemudian, meja penuh dengan hidangan. 10 menit kemudian, semuanya sudah ludes. Pemilik itu menelan ludah. Apa orang ini beneran manusia? Merasa segar kembali, Linlong pulang ke rumah. Dia mengaktifkan sistem Dewa Perang. Dengan 40 poin nilai Dewa Perang, dia menimbang-nimbang, haruskah dia meningkatkan teknik, pedangnya, atau menambah energi dan darahnya. Tanpa ragu, dia memilih untuk meningkatkan energi dan darah. Dia menambahkan 12 poin sekaligus. Ledakan panas meledak di dalam tubuhnya, kulitnya berubah menjadi merah tua dan uap putih keluar dari tubuhnya. Energi dan darahnya menderu seperti guntur kecil. Sesaat kemudian, segel di dalam dirinya hancur. Dia berhasil menerobos, menjadi seniman bela diri peringkat pertama. Kekuatan meledak dari dalam, mengubah seluruh tubuhnya. Pembuluh darahnya menguat, menjadi lebih tebal dan tulang-tulangnya mengeras. Setelah sekian lama, Linlong tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tajam terpancar dari pandangannya dan tulang-tulangnya berderak keras. Saat melihat ke cermin, dia menyadari celana panjangnya sekarang jadi lebih gantung, dan dia tumbuh sekitar 2,5 cm lebih tinggi. Otot-ototnya lebih kencang dan postur tubuhnya lebih tegak. Dia sekarang setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kalau aku masuk ke ruang latihan refleks saraf lagi, aku yakin bisa melewati level 9, gumamnya pada dirinya sendiri. Di dunia seniman bela diri, ada 9 peringkat. Peringkat pertama berfokus pada energi dan darah. Saat energi dan darah sudah seperti tungku yang membara, barulah kau bisa naik tingkat. Peringkat kedua memperkuat kulit, membentuk tubuh yang mirip perunggu dan besi, tidak mempan oleh senjata tajam. Peringkat ketiga mengasah tulang, membentuk struktur kerangka sekeras besi. Ketiga tahap ini semuanya punya persyaratan energi dan darah yang ketat. Di dalam sistem dewa bela diri, nilai bela dirinya sekarang menunjukkan angka 28 poin. Dia berpikir sejenak, karena dia sudah menjadi seniman bela diri peringkat pertama. Meningkatkan energi dan darah lebih lanjut hanya akan memberi manfaat kecil, lebih baik meningkatkan keterampilan pedangnya. Dengan satu pikiran, dia menghabiskan 5 poin nilai bela diri. Teknik pedang dasarnya naik dari tingkat pemula ke tingkat menengah. Seketika, penguasaan pedangnya menjadi lebih lincah, tersisa 23 poin. Menyadari tanda, plus di samping keahliannya, dia memutuskan untuk terus meningkatkannya. Teknik pedang dasarnya naik dari tingkat menengah ke tingkat mahir.
Sekarang hanya tersisa 3 poin nilai bela diri. Sambil menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan kuat, merasakan deru angin di sekitarnya. Rasanya semakin alami, seolah-olah pedang itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia bergerak dengan lincah, teknik pedang dasar tingkat mahirnya sekarang sudah setara dengan para instruktur. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan tertahan ayahnya dari lantai bawah. Ini sudah keterlaluan. Kenapa mereka memindahkan kita ke stasiun pengecatan Huang Dehai? Sebelumnya, mereka bekerja di bagian pengemasan, tapi di bagian pengecatan baunya penuh bahan kimia, sangat berbahaya bagi kesehatan, dan butuh tenaga ekstra. Padahal karyawan baru dapat tunjangan, tapi mutasi mereka ini sama sekali tidak disertai kompensasi sepeser pun. Suara ibunya gemetar. Aku dengar manajer Gu melakukan itu karena putra Huang Dehai punya lebih dari 80 poin energi dan darah. Dan mungkin bisa masuk ke salah satu dari 10 sekolah bela diri terbaik, jadi mereka menyingkirkan kita. Kita yang kerja, dia yang ambil bonusnya. Mana adil? Ayahnya menggertakkan gigi, cuma 80 poin saja sombong. Dulu, anakku punya 50 poin saat masih kelas 1 SMA, tapi, suaranya tercekat karena emosi. Kalau bukan karena penyakit aneh, yang menghambat latihannya, mana berani Huang Dehai bermimpi untuk pamer seperti itu? Ibunya menundukkan kepala, sambil terisak pelan. Setelah hening sejenak, dia menyeka air matanya. Pak Lin, zaman sekarang cari kerja itu susah. Menguliahkan Xiaolong ke Universitas Sastra tetap butuh biaya banyak. Ayahnya diam-diam menyeka sudut matanya. Dan suaranya terdengar tegar. Seberat apapun itu, kita harus bertahan. Jangan bebani Xiaolong dengan masalah ini. Aku akan coba pinjam uang. Kita kumpulkan pelan-pelan dan pasti bisa lewat. Ayo. Mari kita pulang. Keduanya naik. Kembali ke lantai atas menuju apartemen 5001. Lin Long ada di ruang tamu dan langsung menyadari wajah lelah orang tuanya. Meski mereka berusaha tersenyum, rasa capek itu tidak bisa disembunyikan. Bu, yah, ada apa? Ayahnya melambaikan tangan dengan santai. Apalagi, cuma urusan kerjaan di pabrik, ibunya mengangguk, meski gelagatnya tampak menghindar. Lin Long jadi semakin curiga. Kalau sudah keterlaluan, kenapa tidak keluar saja? Wajah ayahnya berubah muram. Ngomong apa kamu ini? Yang namanya kerja ya pasti capek. Kamu fokus saja pada pelajaranmu, ibunya ikut menimpali. Iya, Xiaolong, fokuslah persiapan ujian akademikmu. Ini akan menentukan seluruh hidupmu nanti. Namun, Lin Long berkata dengan serius, aku akan ikut ujian bela diri lusa nanti. Wajah ibunya langsung menjadi pucat pasi. Ayahnya terdiam. Setelah keheningan yang lama, ibunya memohon dengan lembut. Ujian bela diri itu harus bertarung dengan monster buas di luar kota. Itu terlalu berbahaya. Sebaiknya fokus ke ujian akademik saja. Ayahnya menambahkan. Betul itu. Lin Long, dengan penuh percaya diri, menenangkan mereka sambil tersenyum. Jangan khawatir. Level energi dan darahku sekarang sudah mencapai 90. Aku yakin bisa masuk ke salah satu dari 10 sekolah bela diri terbaik. Dia sengaja tidak menunjukkan kekuatan aslinya yang sebenarnya. Begitu dia selesai bicara, raut wajah orang tuanya malah semakin gelap. Wajah ayahnya penuh dengan rasa terkejut dan cemas. Mata ibunya memerah sambil bergumam pelan, habislah kita. Bagi mereka, ini terdengar seperti omong kosong belaka. Apa maksudnya mencapai tahap 90 energi dan darah? Itu kan kekuatan tingkat elit di kota ini. Tapi baru bulan lalu, gurunya bilang kalau energi darah Lin Long cuma 10 kartu lebih sedikit, naik dari 10 kartu ke 90 kartu. Hanya dalam 1 bulan, lompatan segila itu hanya pernah terdengar di berita, dan itu pun berkaitan dengan para pemuja sekte sesat. Mungkinkah putra mereka telah menempuh jalan kegelapan? Pemerintah punya kebijakan tanpa toleransi bagi orang-orang seperti itu. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut perasaan mereka. Ayahnya mencoba menenangkan diri dan berkata, Xiaolong, jangan terlalu memberi tekanan pada dirimu sendiri. Kalaupun kamu nggak masuk universitas bela diri, masih ada jalan lain kok. Tapi baru saja kata-kata itu keluar, dia merasa ucapannya tidak meyakinkan. Semua orang tahu kalau ujian bela diri adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib. Setelah bicara, dia kembali ke kamarnya, seolah-olah ingin melarikan diri. Ibunya juga memberikan tatapan dalam dan penuh arti pada Lin Long sebelum mengikuti suaminya. Sekarang tinggal Lin Long sendirian di ruang tamu,
berdiri di sana dengan ekspresi antara ingin tertawa dan menangis. Orang tuanya benar-benar mengira dia sudah gila. Dia mengambil sebuah kantong kertas mentega di atas meja yang berisi beberapa ribu yuan. Dia memutuskan untuk menunggu sampai setelah ujian bela diri selesai baru memberikannya kepada mereka, supaya tidak membuat mereka semakin terkejut. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, gerbang depan, SMA nomor 1 kota sudah dipadati orang. Lautan orang tua berkumpul di sana untuk melepas anak-anak mereka. Bu, Yah, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Menatap orang tuanya, Linlong merasakan sesak di dadanya. Mereka terlihat sangat kuyu belakangan ini. Begitu hasil ujian bela diri keluar, mereka akhirnya akan berhenti menganggapnya cuma anak kecil. Saat itu, dia akan memastikan mereka bisa pensiun dengan tenang. Dia melambaikan tangan dan naik ke bus. Aku berangkat ya. Orang tuanya berlari kecil mengejar bus sekitar 10 langkah. Xiaolong, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau bahaya, lari saja. Saat bus menjauh, sosok mereka menghilang dari pandangan. Di dalam bus, suasana sedih perlahan hilang, berganti dengan kegembiraan yang menegangkan. Guru wali kelas, Pak Li, berdiri dengan ekspresi yang sangat serius. Lokasi ujiannya ada di Taman Han di luar kota. Area luar dipenuhi monster ganas tanpa peringkat. Semakin dalam kalian masuk, mereka akan semakin kuat. Di bagian tengah, ada monster tingkat 1, bahkan ada monster puncak tingkat 1 di bagian yang lebih dalam lagi. Lalu, layar di dalam bus menyala menampilkan sebuah peta. Area luar ditandai dengan titik-titik hijau. Bagian tengah dipenuhi titik merah. Bagian terdalam berwarna merah tua. Bus itu seketika menjadi sunyi. Monster tingkat 1, dan ada yang tingkat puncak juga? Gila, ini kejam banget. Energi dan darah di level 9 cuma bisa menghadapi monster buas di bawah peringkat 1. Monster buas peringkat 1 setara dengan prajurit peringkat 1. Puncak peringkat 1 bahkan setara dengan prajurit tingkat atas di peringkat 1. Siapa yang sanggup menahannya? Wajah banyak orang menjadi pucat. Pak Li terus menjelaskan aturannya, yang sebagian besar sudah pernah mereka dengar. 1 jam kemudian, bus berhenti. Taman hiburan Han yang terbengkalai mulai terlihat, tampak hancur dan mencekam. Setelah turun dari bus, setiap orang menerima sebuah gelang yang mereka pakai di tangan kiri. Fungsinya untuk mencatat skor, posisi, dan peringkat. Shenming menatap punggung Linlong sambil bergumam pelan. Beneran mirip banget sama orang dari sekolah bela diri hari itu. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum pahit. Jangan terlalu tegang. Linlong cuma pemula yang vitalitasnya bahkan nggak sampai 10 kartu. Mana mungkin itu dia? Ribuan siswa dari SMA nomor 1 berkumpul di pintu masuk. Orang-orang dari SMA nomor 2 dan SMA nomor 3 juga sudah tiba. Tiba-tiba, seseorang berteriak, itu Sucin dari SMA nomor 2. Kerumunan itu seketika menjadi heboh. Sucin diakui sebagai jenius nomor 1 di SMA nomor 2. Energi dan darahnya 96 kartu. Prajurit dengan bakat peringkat B-. Begitu namanya disebut, suasana menjadi beberapa derajat lebih tegang. Kehadiran Sucin yang mengintimidasi mulai mendekat. Dia membawa tombak paduan hitam dan memakai baju zirah tempur peringkat F. Aku dengar ada monster buas peringkat 1 di ujian bela diri ini. Apa dia bisa mengatasinya? Sucin berhenti, lalu memberikan tatapan dingin. Omong kosong. Monster peringkat 1 itu bukan apa-apa. Aku masih bisa menjatuhkannya dengan 1 serangan. Begitu selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Mata beberapa gadis berbinar. Ganteng banget, aku suka dia. Seorang anak laki-laki terlihat tidak senang dan bergumam pelan. Itu sih berkat baju zirah dan senjata peringkat F-nya. Kalau enggak, dengan kesehatan 96 kartu, mana berani dia melawan monster ganas tingkat 1 secara langsung. Gadis itu langsung membalas. Kalau kamu punya kemampuan, kenapa kamu nggak beli sendiri baju zirah peringkat F juga? Emangnya kamu punya stamina 96 atau bakat tingkat B? Anak laki-laki itu terdiam 1000 bahasa dan hanya bisa pergi menyelinap. 1 set baju zirah peringkat F harganya mulai dari 200.000, dan dengan senjata, harganya mencapai 400.000. Harga ini bukan sesuatu yang bisa dibayar sembarang orang. Pada saat ini, Chen Shuling, ketua kelas dari kelas 5, memimpin beberapa orang untuk berdiri di depan Linlong. Linlong, bergabunglah dengan tim kami. Linlong agak ragu, terlalu banyak orang. Dia sekarang memang kuatnya bukan main,
Tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara terpisah. Chen Shuling menasihati dengan lembut. Jangan dipikirkan. Ayo kita ikut ujian masuk Universitas Bela Diri bersama-sama. 3 tahun lalu, dia dipojokkan oleh preman, dan Lin Long lah yang menyelamatkannya. Belakangan, vitalitasnya turun menjadi 10 kalori, tapi dia tetap tidak meninggalkannya. Pada saat ini, sebuah suara tajam memotong. Chen Shuling, apa kamu mau membawa pecundang ke dalam tim? Apa kamu mau bertanggung jawab kalau dia jadi beban? Masa depan semua orang hancur? Yang ngomong barusan itu Huang Bo, si jenius peringkat 5 besar di SMA nomor 1 kota, bukan. Cuma dia, beberapa orang di sekitarnya juga kelihatan nggak senang. Huang Bo jalan nyamperin Lin Long. Lin Long, ternyata, muka lo tebel juga ya, cuma bisa ngandelin cewek buat maju. Apa lo nggak malu? Muka Chin Suling seketika jadi dingin. Huang Bo, tutup mulut lo. Huang Bo malah nyengir. Gue cuma ngomong kenyataan kok. Shuling ngelirik Lin Long dengan cemas. Takut dia bakal ngamuk. Tapi ekspresi Lin Long tetap tenang, bahkan kelihatan datar. Hina aja gue. Chin Shuling akhirnya bisa narik napas lega. Nadanya makin dingin. Gue mau setim sama Lin Long. Kalian bebas mau pergi kemanapun. Muka Huang Bo langsung gelap dan suram. Chin Shuling punya 89 poin vitalitas dan bakat tempur tingkat B, yang bikin dia mantap di posisi 5 besar. Belum lagi tampangnya yang cantik banget, kulitnya putih bersih, bikin dia benar-benar jadi pusat perhatian. Dia adalah primadona di SMA nomor 1 kota, yang antrean pengagumnya panjang banget. Muka Huang Bo makin keruh, dia natap cewek itu terus. Shuling, lo beneran mau ngerusak masa depan lo demi cowok ini? Kalau setim sama dia, lo nggak bakal bisa masuk 10 besar sekolah bela diri. Chin Shuling cuma ngomong satu kata, pergi sana. Huang Bo gemeteran. Nahan amarah, dia ngeluarin kata-kata kasar terus cabut bareng anak buahnya. Shuling balik badan dan senyum ke Lin Long. Ayo kita setim. Pas baru aja dia ngomong gitu, ada suara lembut yang nyaut. Permisi, apa kamu Lin Long? Gadis berkuncir kuda berdiri di depan. Lin Long sambil bawa satu set zirah tempur paduan tingkat F dan pedang perang 100 tempaan. Peralatanmu sudah sampai. Chin Shuling bengong. Dia cuma punya zirah tempur, tapi Lin Long punya satu set lengkap. Lin Long pun langsung make zirah tempurnya. Rambut hitam dan mata hitamnya memancarkan aura yang kuat. Kenalin, ini teman setimku, Chin Shuling. Zhao Man kelihatan takjub. Kamu bahkan bisa ngajak primadona sekolah buat setim. Hebat juga kamu. Orang-orang yang nonton bener-bener melongo. Dua cewek cantik rebutan mau setim sama Lin Long. Huang Bo ngelihat ke arah baju kain dan pedang pemulanya, mukanya langsung pucet. Jangan sok jadi cowok ganteng deh, temenyan gumam. Sesuatu, dan Huang Bo langsung nampar dia, terus pergi karena malu. Chun Ming ngelihat dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah si jenius dengan kartu darah dan Ci 88 dari aula bela diri ekstrem itu Lin Long? Dia cepet-cepet nepis pikiran itu. Rasanya nggak mungkin bisa naik dari 10 kartu ke 80 kartu cuma dalam beberapa hari. Menurut dia, Chin Shuling cuma lagi subjektif aja. Terus soal cewek imut itu, paling cuma asisten yang dibawa sama Lin Long. Chun Ming ngerasa dia udah tahu segalanya, matanya penuh dengan hinaan. Beruntung banget ya si Lin Long, kata seseorang dengan nada sirik, cewek kuncir kuda. Itu namanya Zhao Man. Qi dan darahnya ada di angka 88 kalori. Tapi pas Zhao Man nyerahin zirah tempur paduan dan pedang perang 100 tempaan ke Lin Long, seisi ruangan langsung heboh. Zirah tempur dan pedang tingkat F. Harganya lebih dari 300.000 kan? Seseorang langsung nyaut. Itu pedang perang 100 tempaan. Minimal 300.000 dan barang kayak gitu nggak gampang didapetin. Semua orang narik napas kaget. Peralatan ini kemewahan buat dia. Kasihin ke gue dong, gue. Bahkan bisa lawan monster ganas 80 kartu cuma dengan 50 kartu. Lebih hebat dari Su Qian. Pak Li juga bengong. Dia nggak habis pikir dari mana Lin Long dapat peralatan tempur itu. Tes tempur resmi dimulai, para peserta mulai masuk ke Taman Gunung Hitam satu demi satu buat berburu monster ganas dan rebutan poin dalam waktu 12 jam. Sebuah layar elektronik raksasa dipasang di lapangan terbuka dengan drone yang mantau seluruh proses, dan peringkat waktu nyata ditampilin. Di sisi kiri,
Wali kota, menteri pendidikan kota, dan para kepala sekolah dari berbagai sekolah duduk di kursi undangan. Ujian bela diri ke-51 udah dimulai. Semoga ada yang bisa nembus 100 besar di Provinsi Linhai dan bikin bangga Kota Tonghai. Beberapa kepala sekolah mulai keringetan. Ada 100.000 peserta dari seluruh provinsi. Rebutan buat masuk 100 besar, susahnya minta ampun kayak mau naik ke langit. Ditambah lagi, Kota Shanghai punya sumber daya terbatas dan udah 10 tahun nggak nyetak prestasi luar biasa. Menteri Pendidikan langsung ngasih pernyataan. Su Xian sama Wong Mang sama-sama punya peluang. Kepala Sekolah SMA nomor 2 Kota senyum lebar. Itu kan muridnya dia. Kepala Sekolah SMA nomor 1 Kota nggak masang ekspresi apa-apa, tapi hatinya ngerasa ngenes. Udah 10 tahun nggak ada satupun murid SMA nomor 1 yang masuk 10 besar di Kota Shanghai, bener-bener memalukan. Untungnya tahun ini ada beberapa bibit unggul kayak Huang Bo sama Qin Shuling. Coba peruntungan deh, siapa tahu bisa nembus 10 besar kota. Kalau soal 100 besar seprovinsi, nggak ada yang berani ngayal sejauh itu. Wali kota cuma ngangguk dikit dan ngelihat ke layar lebar di atas. 10.000 peserta ujian bela diri masuk ke Taman Han, dari segala arah. Lin Long ditemenin sama Qin Shuling dan Zhao Man, dua cewek cantik dengan pembawaan berbeda, yang narik banyak perhatian. Dia langsung bawa mereka berdua masuk lebih dalam ke Gunung Hitam. Nggak lama kemudian, they encountered the first fierce beast, the Blade Wolf. The Blade Wolf was the size of a calf with bone shards like blades. On its front legs, it was incredibly sharp. Although it has not advanced a rank, it is comparable to a warrior with 50 chi and blood. Qin Shuling's expression turned cold. Such a ferocious beast is not considered weak in the assessment. She was about to make a move when she saw Lin Long step forward. Lin Long, be careful, let me handle this. Before she finished speaking, her hand was grabbed by Zhao Man. Let go of me, he is going to get hurt. Zhao Man said with a smile, don't worry, he is not just for show. The words had just fallen when a flash of a blade appeared. The Blade Wolf was split in half. The cut was neat. Qin Shuling was stunned, this is impossible. Even with the 100 Ford's Warblade, it should not be like this. Aren't you only at the first level of Qi and blood? She suddenly looked at Lin Long, her eyes shining. Your cultivation has recovered. Lin Long nodded. Yes, it has recovered. Qin Shuling smiled happily. So, it turns out he took the martial exam, not because of Wang Shiqi. Zhao Man stared at the smooth cut, her expression slightly changing. This cut was too clean. Even if she were given an F-grade alloy combat knife, she could kill a Blade Wolf, but she could not achieve this level. Lin Long's strength was even greater than she had imagined. She lifted her chin and said, since we are teammates, let me introduce. Zhao Man, 89 health cards, C-level talent, skilled in Black Tiger Fist. Qin Shuling also spoke up. Qin Shuling, 88 health cards, B-level talent, divine movement. Zhao Man glanced at her again.